Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang kelima. Sebelum kita memulai video pada kali ini, alangkah lebih baik saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pita Agustina dengan NIM 21104090019 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pembelahan mitosis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, apa itu pembelahan meiosis? Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya. Proses pembelahan meiosis sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian, ada berapakah proses meiosis itu? Proses meiosis ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang dari profase 1 sampai telofase 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten dimulai. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah selang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis terjadi. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Proses yang selanjutnya ada metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 stromer di masing-masing kromosom homolog. Kemudian proses anafase 1. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai membentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak.
Pada telofase 1, selnya membelah dua dengan kromosom haploid atau N. Ingat ya teman-teman, haploid. Apakah kalian memperhatikan kalau setiap fase ini ada tahap pertama dan tahap kedua? Misalnya telofase 1 dan telofase 2. Hal ini dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Sekarang kalian bisa menebak nggak apa proses selanjutnya setelah telofase 1? Betul sekali, profase 2. Nah, proses selanjutnya profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Proses selanjutnya ada metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelah yang arahnya berlawanan. Proses selanjutnya ada anafase 2. Pada fase anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Kemudian, sekarang kita sudah sampai di fase terakhir nih teman-teman. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindle menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya. Hasilnya adalah 4 sel anak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini membantu dan bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.